buat teman-teman yang mau ngerakit PC sendiri, jadi jangan capek-capek gitu, udah ngerakit PC, udah kita rapiin, malah komponennya defect atau cacat gitu, nggak hidup. Jadi intinya kita tes dulu di luar. Oke teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita dapat rakitan PC yang sangat sultan, ya termasuk sultan lah ini teman-teman. Dan juga kabel manajemennya nanti semuanya itu colokannya itu berada di belakang karena ini menggunakan MSI Project Zero. Seperti video-video saya sebelumnya, inovasi yang diberikan dari MSI ini sangat-sangat bagus ya, khususnya untuk kabel manajemen. Karena bagi kami kabel manajemen itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi kabel manajemen nanti ada hubungannya sama airflow dari PC tersebut. Ya memang nggak signifikan ya, tapi kalau bisa berkurang 1-2 derajat ya kenapa enggak kan gitu. Dan juga tampilannya nanti akan jauh lebih rapi dengan MSI Project Zero ini. Jadi kebetulan orderannya ini masuk dari Banda Aceh ya. Jadi terima kasih banyak dengan Bang Tengku Martunis dari Banda Aceh. Terima kasih banyak atas kepercayaannya untuk ngerakit di kami di Medan, Sumatera Utara. Jadi kita beda provinsi ya, kami di Medan, Bang Martunis ini di Aceh. Jadi mungkin nanti setelah selesai perakitan nanti akan kami kirim lah melalui ekspedisi yang deket di toko kami sih. Harganya juga nggak terlalu mahal. Medan ke Banda Aceh itu mungkin harganya sekitar 30-50 ribu. Jadi untuk satu PC. Jadi kan termasuk murah ya teman-teman. Oke, jadi request dari Bang Martunis ini kebetulan semuanya mau yang MSI gitu. Oke, jadi spesifikasinya menggunakan Intel Core i7 14700F dan juga motherboardnya menggunakan MSI B760M Project Zero ya, dan juga RAM-nya Tim Delta RGB DDR5 2x16GB 5600, tapi karena kebetulan stok kami yang 5600 watt itu lagi kosong, jadi kami free upgrade kan aja ke speed yang lebih tinggi 6000. Ya memang harganya juga nggak terlalu jauh beda ya. Dan juga VGA-nya menggunakan MSI RTX 4060 Ti Ventus 3X 16GB. Sebenarnya Bang Martunis awalnya mau yang semuanya putih karena tema PC kali ini berwarna putih. Cuma kebetulan MSI RTX 4060 Ti Gaming X Slim yang white itu lagi kosong. Jadi ya kita cocok-cocokin sedikit lah gitu. Ya walaupun Ventus itu nggak bener-bener putih, tapi warnanya itu sedikit kayak silver gitu lah. Jadi ya masih bisa lah kalau kita cocok-cocokin gitu. Oke, dan juga SSD NVMe-nya menggunakan Adata XPG Gaming S70 Blade yang 1TB. Nah ini udah PCIe 4 dan speednya udah 7 ribuan ya teman-teman. Dan juga power supply-nya menggunakan MSI juga MAG A850GL PCIe 5 yang berwarna putih dan juga ratingnya itu 80 plus gold. Dan nanti dia ada langsung colokan 12 PWR. Tapi saya nggak tahu, kayaknya 4060 Ti belum menggunakan 12 PWR. Jadi masih menggunakan 8 pin yang lama sepertinya ya. Tapi nanti kita lihat lah. Dan juga liquid coolernya menggunakan MSI MAG Core Liquid E360 yang berwarna putih. Dan casingnya menggunakan MSI MAG Pano M100R PZ yang berwarna putih dan juga udah termasuk 4 fan yang ARGB. Jadi fan sampingnya itu nanti dia reverse ya. Jadi kelihatannya itu kebalik. Padahal airflow-nya itu intake gitu. Padahal seharusnya kalau posisi gitu nanti kemungkinan itu jadi exhaust. Tapi karena dia reverse dia jadi kebalik gitu teman-teman. Jadi kelihatan dari luar itu sangat estetik dan sangat cantik. Kalau kita balik ke belakang kan kelihatan batangnya di belakang itu kan agak kurang estetik lah gitu. Dan juga Windows-nya menggunakan Windows 11 Pro yang trial ya. Ini nggak ada lisensinya. Jadi total rakitannya itu sekitar 27.371.000. Oke, terima kasih banyak dengan Bang Tengku Martunis. Jadi PC-nya ini akan kami rakitkan dulu, dan setelah kami rakitkan akan kita stress test dan juga kita bermain game juga nanti bersama-sama game-game AAA. Nanti ada beberapa game lah. Kita lihat apakah waktunya cukup atau enggak, tapi semaksimal mungkin kita akan coba beberapa game berat AAA game saat ini. Ya, termasuk mungkin Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Ratchet & Clank, ya beberapa game yang lain lah. Jadi terima kasih banyak Bang Tengku Martunis. PC-nya setelah selesai kami rakitin, setelah selesai kami stress test, akan kami packing dengan baik dan aman. Dan juga VGA-nya nanti akan kami lepas ya. Jadi sampai sana nanti mungkin Bang Martunis bisa pasang sendiri VGA-nya. Tapi sebelum itu akan kami kirimkan video tutorial cara pemasangan VGA. Ya karena kita takut juga kan. Karena VGA kan cuma nyantol gitu aja. Dan ada baut cuma di ujung sebelah kiri. Itu agak riskan sih, agak bahaya. Karena kebetulan VGA-nya ini VGA yang cukup panjang, yang 3 fan atau triple fan gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC seperti ini dan berada di luar daerah Medan, bisa kita kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Tapi
Tapi dengan syarat yaitu VGA wajib kita lepas ya, demi kebaikan bersama ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, boleh langsung datang ke toko kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp dulu di 081 1618 1628 buat teman-teman yang berada di luar daerah. Kami siap kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC, ya bisa kunjungin website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia MIJcom. Oke teman-teman, jadi saat ini PC-nya beberapa komponen seperti biasa, khususnya untuk CPU atau prosesor, RAM, motherboard, dan juga ya kalau bisa SSD-nya juga langsung kita masukin, dan juga si power supply kita tes dulu di luar ya teman-teman. Jadi jangan, buat teman-teman yang mau ngerakit PC sendiri, jadi jangan capek-capek gitu udah ngerakit PC, udah kita rapiin, malah komponennya defect atau cacat gitu, nggak hidup. Jadi intinya kita tes dulu di luar. Oke teman-teman, jadi MSI Project Zero ini sangat sulit kalau kita ngetesnya di luar, karena dia semua colokannya tuh bisa kelihatan nggak? Semua colokannya itu berada di belakang semua. Jadi kayak harus kita ganjel-ganjel gitu. Kalau barang yang susah kita dapat kan biasanya jauh lebih bagus kan teman-teman. Ya intinya MSI Project Zero memang inovasinya cukup baik. Kalau waktu udah kita rakit di PC, wah akan kelihatan sangat-sangat rapi. Oke teman-teman, jadi saat ini PC-nya udah nyala. Setidaknya ya udah masuk di BIOS ya teman-teman. Nanti bisa ngelihat di BIOS prosesornya Intel Core i7 14700F dan juga RAM-nya 32GB. Cuma ini karena masih di awal, jadi ini belum kita naikin XMP-nya sama sekali. Tapi setelahnya nanti akan kita naikin. Dan juga bisa kelihatan motherboard-nya itu MSI B760M Project Zero. Oke teman-teman, jadi PC yang menggunakan MSI Project Zero ini udah selesai. Jadi nanti akan saya lampirkan juga B-roll-nya atau beauty shot-nya. Jadi kelihatannya MSI Project Zero itu pokoknya sangat-sangat slick ya teman-teman. Karena semua kabel-kabel yang nyolok itu semuanya berada di belakang. Jadi di kompartemen tempat komponennya itu nggak ada kabel yang nyolok. Ya mungkin cuma VGA sih. Sebenarnya kalau untuk VGA ada satu lagi ya, Asus yang bener-bener Project Zero. Tapi saat ini ya mungkin harganya mungkin agak sedikit lebih mahal ya, karena Asus itu menggunakan Z790 kalau nggak salah saya. Oke teman-teman, jadi nanti saya share juga di screen, teman-teman bisa ngelihat tadi waktu sore tadi udah kami stress test menggunakan Cinebench R23. Jadi teman-teman bisa ngelihat ini prosesornya i7 14700F, dan juga RAM-nya 32GB, dan skornya itu 30.601 ya. Jadi sebenarnya skornya ini bisa lebih tinggi lagi kalau kita atau pembelinya atau usernya mau ngelepas ininya, power limitnya. Jadi kalau untuk ini kita ngikutin guideline-nya dari Intel. Jadi PL1 dan PL2 kita set di 219. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mau ngelepas ya mungkin bisa pasin aja ke 4095 atau 4095. Tapi ya konsekuensinya itu pasti ada, karena itu udah semacam sejenis overclock lah gitu teman-teman. Jadi kemungkinan ada crash, ada blue screen, tapi ya memang agak jarang sih. Tapi nggak tau lah, kemarin ada berita kan gitu kalau prosesor Intel kalau kita bener-bener lepas power limitnya itu bakal nge-crash, bakal blue screen. Ya kami selama ini belum pernah ngalamin untuk di prosesor yang tipe F dan tipe polos, tapi kalau K dan KF kemarin sempet ada 1-2 PC lah gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat skor Cinebench-nya 30.601 ya. Kalau dilepas ya mungkin bisa jauh lebih tinggi lagi ya. Pastinya. Dan juga ini skor benchmark menggunakan CPU Z. Untuk single thread-nya itu 861 dan juga untuk multi thread-nya itu 14.032. Oke, jadi teman-teman nanti bisa ngelihat di ini Task Manager. Oke, prosesornya Intel Core i7 14700F dan juga RAM-nya itu 6000 MHz ya, dual channel atau dua stick lah. Ya sebenarnya kalau
pun pakai 4 stick di mainstream platform itu ya kebaca nanti juga bakal dual channel juga. Kecuali teman-teman pakai HDT ya. Kalau mungkin di Intel itu Xeon ya kalau nggak salah sekarang, dan juga kalau di Ryzen itu mungkin Threadripper. Nah itu bisa jalan quad channel yang pasti bandwidthnya jauh lebih gede. Oke, jadi selanjutnya NVMe-nya menggunakan XPG Gaming X70 Blade yang 1 TB ya. Agak disunat sedikit ya, nggak bener-bener 1 TB. Jadi yang kebaca sekitar 900-an giga lah gitu teman-teman. Dan juga VGA-nya, nah ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 Ti dari MSI. Biar kelihatan nanti saya tampilin juga di CPU Z nya. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat di layar Intel Core i7 14700F dan juga motherboardnya MSI B760M Project Zero. Dan juga RAM-nya itu 32 GB. Nah, ini nggak kebaca mungkin karena CPU Z saya belum update. Oke, jadi slot yang terisi slot 2 dan juga slot 4. Jadi slot 1 dan slot 3-nya itu masih kosong. Jadi kedepannya bisa ditambahin. Oke, dan juga RAM speed-nya itu jalannya 6000. Tadi udah saya tunjukin ya di Task Manager, dan juga grafiknya itu grafik card-nya MSI RTX 4060 Ti yang 16 GB. Oke, jadi ini Ventus 3X ya. Sebenarnya agak kurang cocok sih karena tema PC ini itu warna putih, tapi kebetulan stok MSI yang RTX 4060 Ti 16 GB itu yang warna putih lagi kosong. Jadi ya pembelinya dengan Bang Martunis udah setuju gitu ya. Sebenarnya kami nawarin juga RTX 4070 MSI yang 12 GB warna putih, tapi kebetulan mungkin Bang Martunis alokasi budgetnya sampai di sini ya, kita ikutin aja gitu teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita akan coba bermain game, beberapa game AAA lah. Salah satunya mungkin seperti biasa, salah satunya Ghost of Tsushima teman-teman. Oh ya, nah ini teman-teman bisa ngelihat ya di layar. Jadi itu ada bacaan Activate Windows. Jadi gini, kami sebagai toko, kami wajib jual Windows yang benar-benar original gitu. Jadi dia modelnya seperti buku. Untuk OEM artinya cuma sekali pakai, sekali ketanam di motherboard, dan juga untuk FPP dia seperti kotak gitulah. Jadi itu harganya kalau untuk OEM sekitar 2 jutaan, 2.400.000 kalau nggak salah saya. Dan juga untuk FPP sekitar 3 jutaan. Jadi kami benar-benar wajib jual original. Jadi mungkin ada sebagian pembeli atau sebagian user yang agak keberatan untuk beli itu. Jadi ya kami tawarin solusinya ya trial aja gitu. Artinya nggak ada lisensi. Jadi buat teman-teman yang sering nanya, Windows trial itu atau yang tanpa lisensi itu tahan berapa lama? Ya sebenarnya tahan selama-lamanya, nggak ada masalah gitu. Tapi cuma ada drawbacknya lah. Jadi kayak dia ada bacaan Activate Windows di sudut kanan bawah, dan juga mungkin teman-teman nggak bisa ganti background. Oke, ya daripada nge-crack kan, kalau nge-crack kan kita sama sekali nggak bisa ngupdate gitu, dan juga itu ya menjurus ke ilegal. Tapi kalau ini nggak ada masalah, tetap kita bisa update seperti biasa. Jadi nggak kita ganti-ganti lah ininya, Windowsnya. Tapi buat teman-teman kalau yang punya budget, saya saranin ya pastinya belilah yang bener-bener original dan bener-bener resmi gitu. Karena kan ya PC kan juga udah mahal kan, jadi nggak mungkin, ya ini kan bukan beli makan gitu, yang hari ini beli besok beli lagi gitu. Kecuali teman-teman beli-beli terus PC-nya ya mungkin aja. Tapi anyway ya itulah kira-kira kalau menurut saya belilah barang yang original dan resmi, karena ya memang harganya lebih mahal, tapi setidaknya kita kan menghargai karya orang gitu loh. Jadi kita nggak gimana ya, nggak mendapatkan secara curang lah gitu intinya. Oke teman-teman, jadi kita coba bermain game Ghost of Tsushima. Oke teman-teman, Ghost of Tsushima kita udah di in-game, jadi kita akan coba dalam beberapa resolusi, 3 resolusi. Yang pertama itu Full HD karena masih jadi standarnya sekarang. Yang kedua itu 1440p atau 2K, dan juga yang terakhir itu 4K. Oke, kita mulai dulu dari 1920 x 1080. Oke, lalu VSync ya, kalau teman-teman pakai PC seperti ini pastiin ya VSync-nya itu dimatiin ya, kecuali teman-teman mau ngidupin untuk ngejaga FPS-nya itu tetap stabil di 60 aja. Oke, jadi metode upscape frame generation kita pakai DLSS frame generation, dan juga quality-nya ini yang quality. Oke, kita apply dulu, dan juga settingan grafiknya kita pakai yang very high. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa ngelihat kita udah di in-game di resolusi Full HD. FPS yang kita dapetin itu sekitar 100-an ya, jadi
ya ini cukup baik lah, dan juga bukan cukup baik sih, sangat baik. Dan juga temperatur dari si VGA itu termasuk ademnya dari MSI Ventus 3X ini, karena dia mungkin salah satu faktornya itu dia 3 fan, jadi temperaturnya itu sekitar 50-an, 60 gitu ya. Dan juga daya atau watt yang dimakan itu sekitar 150-an watt untuk si VGA, dan juga untuk prosesor itu sekitar 60-an watt. Ya memang pada saat di in-game prosesor nggak terlalu ngegas sekali ya, cuma teman-teman bisa ngelihat utilisasinya mungkin VGA itu 99% atau bisa kita katakan 100%, dan juga si prosesor itu cuma 11%. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, 2560 kali 1440, dan juga settingan yang lain tetap sama ya. Dan juga ini settingan presetnya very high. Oke, di resolusi 1440p ya, FPS yang kita dapetin itu sekitar 90-an, hampir 100, yang hampir nggak jauh beda ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sweet spotnya RTX 4060 dan 4060 Ti itu kalau untuk game AAA itu adalah 1440p. Kecuali teman-teman mau main game FPS yang kompetitif gitu, mungkin seperti Valorant, CSGO, ya mungkin teman-teman bisa pakai monitor yang Full HD tapi high refresh rate. Jadi ya entah itu 240 Hz atau 360 Hz. Mungkin sekarang 240 Hz itu harganya udah lumayan terjangkau lah. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita coba lagi di resolusi 4K. Oke, settingan grafik presetnya itu tetap sama, very high ya. Oke teman-teman, di 4K ya udah sangat baik ya, ini bisa jalan 60-an fps. Tapi ya memang ini pakai DLSS ya teman-teman. DLSS itu kayak super sampling yang manfaatin AI lah dari si grafik cardnya ya, Nvidia RTX 4060 Ti 16GB ini. Oke, kita sudahin dulu untuk game Ghost of Tsushima. Selanjutnya kita akan coba game Ratchet & Clank Rift Apart. Oke teman-teman, Ratchet & Clank Rift Apart. Kita coba setting dulu ya teman-teman. Resolusi yang pertama kita gunakan itu Full HD 1920 x 1080, dan juga VSync atau vertical sync kita pastiin dia off atau mati. Dan frame generationnya kita pakai DLSS frame generation. Quality-nya ini quality ya. Kita apply dulu. Oke, dan juga grafik settingnya kita very high aja. Oke teman-teman, kita udah di in-game. Teman-teman bisa ngelihat FPS yang kita dapetin itu sekitar 130-an, 120-an ya. Tergantung skenario-nya lah ya teman-teman. Tapi kisarannya untuk sebagai gambaran teman-teman aja. Tapi memang kalau FPS tinggi itu maksudnya terasa loh, sangat-sangat ringan di in-game gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri kalau ada harga itu ada barang. Jadi artinya experience kita saat bermain game itu jauh lebih baik gitu. Apalagi kalau memang PC udah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita coba lagi resolusi yang lebih tinggi lagi, 2K atau 1440p. Oke, 2560 x 1440. Oke, dan juga grafik settingnya itu tetap sama ya, very high teman-teman. Oke, di 1440p ya nggak jauh beda sih. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Memang sekarang kalau bisa mending pakai 1440p untuk game-game AAA karena ya lebih tajam gitu. Karena harganya juga udah cukup terjangkau lah untuk 1440p sendiri yang 170 Hz. Oke, teman-teman, selanjutnya kita coba lagi di resolusi yang lebih tinggi lagi, 4K ya, teman-teman. Oke, 4K teman-teman, dan juga grafik settingnya tetap sama, presetnya very high. Oke, di 4K, wah ya, udah bagus lah ini, sangat bagus, teman-teman.
Oke, teman-teman, jadi itulah gambarannya untuk Ratchet & Clank Rift Apart. Jadi mungkin kita sudahin dulu untuk game-game ini karena memang keterbatasan waktu ya, karena sekarang udah cukup larut malam juga. Oke, jadi sebenarnya kemarin Bang Martunis itu mau pakai motherboardnya itu kemarin kalau nggak salah MSI B760MP kalau nggak salah. Tapi kan jadi ya kami coba tawarin lah, mana tahu mau pakai MSI Project Zero ini kan jauh lebih baik gitu. Selain slot RAM-nya 4, terus udah ada onboard WiFi juga, dan juga yang pasti ya Project Zero kan. Jadi jauh lebih rapi, jauh lebih estetik, dan jauh lebih enak dipandang gitu teman-teman. Karena kan ya kita beli PC juga nggak hari ini beli, besok beli lagi kan. PC itu termasuk salah satu mungkin bisa saya bilang ya investasi kita juga, karena banyak kebutuhan yang kita ini kan dari sebuah PC kan gitu. Entah itu gaming, editing, atau whatever you name it lah. Jadi semua segala macam kebutuhan kita zaman sekarang ya kita butuh PC, apalagi konten kreator gitu kan, untuk ngedit video atau untuk desain rumah, untuk arsitek, segala macam lah. Oke, teman-teman, jadi ya mungkin sampai di sana aja yang bisa saya informasikan ke teman-teman semua. Jadi terima kasih banyak dengan Bang Tengku Martunis. Kebetulan Bang Martunis ini lokasinya berada di Aceh, jadi mungkin besok pagi PC-nya akan kami packing lagi dan juga langsung kami kirim ke Banda Aceh. Oke, terima kasih banyak Bang Martunis. Jadi total rakitannya itu sekitar 27.371.000. Bertema warna putih, menggunakan Intel Core i7 14700F dan juga RTX 4063 Ventus 3X dari MSI. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, bisa langsung aja datang ke toko kami Jalan Panjang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Atau buat teman-teman yang berada di luar daerah Medan, bisa WhatsApp dulu di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat paketan PC, mungkin bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia MIJcom. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.